Sudah bisa kelihatan, Bu? Ya, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada peserta. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Novalina, dan yang terhormat Ibu Stince sebagai coach, dan yang terhormat Ibu Suharni selaku mentor dan juga kepala sekolah. Perkenalkan, nama saya Hildayanti KU Hambali. Unit kerja saya SDN 3 Palele Barat. Judul aktualisasi saya yaitu optimalisasi penggunaan media pembelajaran visual pada mata pelajaran matematika kelas 5 di SDN 3 Palele Barat. Aduh, jaringan ini. Berikut rancangan kegiatan aktualisasi saya dilaksanakan dalam 3 kegiatan, yaitu kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi mulai tanggal 10 sampai 18 November. Kegiatan kedua yaitu pelaksanaan proses pembelajaran dimulai tanggal 19 November sampai dengan 4 Desember, dan kegiatan ketiga evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai tanggal 14 Desember. Tahapan kegiatan 1 yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Adapun hasilnya yaitu lembar persetujuan mentor dan lembar saran dan masukan dari mentor. Berikut adalah bukti dari konsultasi dengan mentor. Kemudian tahapan kegiatan kedua menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Outputnya tersedianya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berikut adalah foto. Tidak jalan slide-mu, Adek. Stop share dulu. Baik, Bu. Baru buka kembali. Yes, iya siap, Bu. Ya, dengan masker ya. Gigi di atas. Aduh. Begini, Jo. Sudah, Bu? Ya, coba tes. Pindah di slide berikut. Tidak. Pindah di slide berikut. Bisa, Bu? Oh iya, Ya. sudah itu. Ya, sudah. Rencana kegiatan aktivitas. Ya, sudah. Saya Sudah. buka begini saja ya, Bu. Iya, buka begini saja daripada tidak jalan. Iya, Bu. Oke, lanjut. Ya, sampai di penyusunan RPP, kemudian tahapan yang keempat yaitu tahapan ketiga yaitu membuat media pembelajaran visual, kemudian tersedianya media pembelajaran visual. Berikut adalah foto dari gambar, potongan-potongan gambar, kemudian di sini ada juga papan tabel dan papan diagram. Dan tahapan kegiatan keempat yaitu menyusun soal pretest dan posttest. Hasilnya yaitu soal pretest dan posttest telah tersedia. Berikut adalah soalnya. Kemudian yang masuk di kegiatan kedua yaitu pelaksanaan proses pembelajaran. Tahapan kegiatan 1 melakukan pretest pada siswa. Hasilnya yaitu analisis hasil pretest siswa. Kemudian tahapan kegiatan kedua yaitu pelaksanaan proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran visual. Keterkaitan kegiatan dengan peran dan kedudukan ASN yaitu pertama, manajemen ASN dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam menjalani tugas sebagai seorang guru yang dapat memberikan kemudahan bagi siswa untuk dapat meningkatkan hasil belajarnya, yaitu dengan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran visual. Kemudian masuk di pelayanan publik, pada saat melaksanakan proses pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran visual,
penulis memberikan pelayanan yang baik dan dapat berguna bagi siswa sehingga membuat siswa cepat dan mudah untuk memahami materi pelajaran yang diajarkan serta membuat siswa lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN di mana jujur dan kejelasan target, penulis menyampaikan materi secara jelas dan benar adanya sesuai dengan materi yang telah yang diajarkan. Kemudian transparan, secara terbuka penulis menjelaskan materi dan menempelkan gambar di papan tulis, di mana di situ menggunakan media papan tabel dengan papan diagram dan juga menempelkan sebuah gambar, kemudian agar bisa dipahami dan dilihat oleh siswa. Hal ini juga berkaitan dengan nilai etika publik indikator transparan. Kemudian tanggung jawab dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kemudian dengan mempersiapkan peralatan atau perlengkapan yang akan membantu peserta dalam menjelaskan materi pelajaran, kemudian membimbing dan membantu siswa dalam pemecahan masalahnya, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dan konsisten di sini selalu berpedoman pada RPP dan buku matematika yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian keterkaitannya dengan nasionalisme, yaitu ketuhanan, di mana sebelum melaksanakan proses pembelajaran, penulis selalu mengajak semua siswa untuk selalu berdoa dengan menghadirkan Tuhan di setiap kegiatan. Kemudian di sini ada indikator persatuan, penulis mengajak siswa untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, atau penulis juga bisa di sini mengajak semua siswa untuk membaca Pancasila bersama-sama dengan siswa. Kemudian keterkaitannya dengan etika publik, yaitu non-diskriminatif, memberikan kesempatan kepada seluruh siswa yang belum memahami materi yang disampaikan untuk bertanya apabila penjelasan guru kurang jelas atau mereka kurang memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian adil, di sini penulis mengajak semua siswa menggunakan media yang telah disiapkan agar ditempelkan untuk melengkapi media papan tabel dan papan diagram yang telah peserta sediakan dulu yang telah peserta tempelkan sebelum ini. Kemudian peserta memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk maju secara satu persatu untuk menempelkan dan melengkapi media tersebut. Kemudian komitmen mutu efektif, pelaksanaan proses pembelajaran ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk belajar dan mengajak semua siswa untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Keterkaitannya dengan indikator efisien, yaitu pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan alokasi yang telah ditetapkan di dalam RPP, kemudian inovasi dan orientasi mutu, menggunakan media pembelajaran visual sebagai bentuk upaya penulis upaya peserta untuk berpikir kreatif dan inovatif agar dapat mencapai tujuan yang telah diharapkan. Berikut adalah foto atau gambar dari proses pelaksanaan pembelajaran, kemudian analisis penilaian sikap, dan masuk di tahapan kegiatan ketiga, yaitu melakukan post-test. Ini hasilnya analisis nilai post-test. Kemudian masuk di kegiatan kegiatan ketiga, yaitu evaluasi. Tahapan kegiatan 1, melakukan evaluasi hasil belajar. Berikut adalah hasil analisis pretest dan post-test siswa. Dan tahapan kegiatan kedua, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Hasilnya mendapatkan catatan atau saran dari mentor sebagai masukan. Kemudian yang ketiga, yaitu menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi.
ini potongan dari gambar laporan aktualisasi. Dari penyusunan laporan aktualisasi. Kemudian kesimpulan yaitu pelaksanaan aktualisasi ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan media visual yang berupa gambar, potongan-potongan gambar dan angka, papan tabel, dan papan diagram, dan juga media pembelajaran lainnya. Tahapan kegiatan ini berjalan dengan 100%. Kemudian kemampuan awal peserta didik di sini peserta melakukan pretest setelah dianalisis yaitu terdapat 3 orang dari 19 orang siswa dengan presentasi hasil yaitu 15,8% setelah diterapkan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran visual yang menjadi gagasan kreatif penulis. Di sini mengalami kenaikan siswa yang tuntas yaitu 12 orang dari 19 orang siswa dengan presentasi hasil 63,2%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari hasil belajar siswa selama masa aktualisasi. Berikut adalah tabel berikut yaitu Ya, tentang waktu rincian. tinggal 1 menit, Hilda. Iya, siap, Bu. Tindak lanjut, ya. Rencana tindak lanjut. Selanjutnya, rencana tindak lanjut penulis, yaitu penulis akan melanjutkan penerapan penggunaan media pembelajaran visual tidak hanya pada mata pelajaran matematika, namun juga akan diterapkan pada semua mata pelajaran. Kemudian penulis akan memberikan motivasi kepada guru-guru yang berada di SDN 3 Palele Barat bahwa dengan menggunakan media pembelajaran visual dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan dan membantu siswa dalam memahami pembelajaran sehingga tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat tercapai. Kemudian yaitu peserta akan terus mengaktualisasikan dan menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap pelaksanaan kegiatan ataupun pada pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan stop share, Bu Hilda. Selanjutnya kami silakan Ibu Mentor, Ibu Suharni untuk memberikan penguatan. Silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat. Tentunya dalam hal ini kami sangat berterima kasih dan kami sangat senang dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Hilda selaku guru kami yang ada di SD 3 Palele Barat. Kami sangat setuju sekali, senang sekali dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh calon PNS atau calon ASN ini, yaitu di mana telah dibimbing, begitu lamanya dibimbing mereka dalam hal masalah pembelajaran yang begitu terinci dan terencana, mulai dari awal proses pengumpulan data dan sebagainya, sampai kepada cara menyampaikan pembelajaran. Dalam hal ini mungkin dengan apa yang diangkat oleh Ibu Hildayanti, yaitu menggunakan media pembelajaran visual. Dalam hal ini tentunya sangat-sangat membantu bagi guru untuk dalam pengembangan pembelajaran. Yang tentunya dengan bukti tadi bahwa di mana perkembangan daripada setelah disampaikan seperti itu atau diajarkan seperti apa yang dipaparkan tadi, itu mengalami perkembangan, mengalami kemajuan untuk anak-anak. Tentunya hal ini sangat menyenangkan bagi anak. Oleh sebab itu kami berharap selaku mentor dalam hal ini bukan hanya sebatas pada pelatihan ini, akan tetapi ini dibawa ke di mana keseharian dalam proses pembelajaran nanti. Dalam hal ini, tentunya ini harapan kami selaku kepala sekolah atau mentor, agar nantinya setelah tiba di tempat tugas nanti, kembali ini dapat diterapkan kepada diimplementasikan dalam keseharian
di dalam pembelajaran nantinya. Untuk itu memberikan juga, kami harapkan juga kepada Ibu Hilda Yanti agar memberikan motivasi juga kepada rekan-rekan guru yang dalam hal ini mungkin lebih dikembangkan lagi, bukan hanya mungkin di lembar ditulis di lembaran karton, akan tetapi mungkin kalau di sekolah saya itu ada infokus, mungkin dikembangkan secara seperti itu supaya lebih menyenangkan lagi bagi anak, dan model-model pembelajaran seperti itu yang sangat diharapkan. Barangkali itu yang kami dapat sampaikan untuk motivasi kami selaku mentor. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu mentor yang sudah begitu jauh dari Palele Barat datang ke Buol. Jauh, Bu. Tidak gampang perjuangan untuk hadir pada seminar ini karena di sana jaringannya tidak susah, Bu. Baik, terima kasih Bu mentor. Selanjutnya kami silakan Ibu penguji untuk menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Ibu Kaban. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Suharni, yang saya hormati Bu Stince selaku coach, dan Hilda Yanti peserta latsar yang juga saya hormati. Terima kasih sudah menyelesaikan aktualisasinya yang terkait peningkatan pembelajaran pelajaran matematika ya bagi anak-anak di sekolahnya. Nah, tadi dalam rangka itu beberapa cara ya sudah dilakukan dan tadi sudah diperkuat oleh Bu Suharni. Nah, untuk tindak lanjutnya, saya hanya memberikan pesan bahwa ya jangan hanya pada model tertentu, jangan hanya pada media tertentu, ya, jangan hanya pada alat peraga tertentu, tapi pikirkan. Nah, pikirkan itu maksud saya sudah boleh tuh mulai sekarang diidentifikasi menggunakan model apa, menggunakan media apa, menggunakan metode apa, sesuai dengan materi yang nanti dihadapi minggu depankah atau bulan depankah, kan harusnya sudah tahu toh, kan sudah tahu kurikulum nih, ya kan sudah tahu minggu depan mau pelajaran apa, bulan depan mau pelajaran apa, jadi sudah sekarang justru tindak lanjutnya udah mulai rinci, ya melakukan apa disesuaikan dengan materi nanti, jadi supaya tidak repot, sudah tahu apa yang mau dipersiapkan. Bahan apa yang mau dipersiapkan, alat peraga apa yang kita mau buat, ya itu. Lalu berikutnya dengan nilai-nilai dasar, ya. Jadi pastikan bahwa nilai-nilai dasar pada saat kita mengimplementasikan nilai-nilai dasar yang merasakan manfaatnya bukan hanya kita, tapi orang lain, pimpinan kita juga merasakan manfaatnya dari implementasi nilai-nilai dasar. Ya, saya belum bicara kegiatan, saya bicara soal habituasi nilai-nilai dasar. Pada saat kita jujur, orang lain merasakan, menerima dampak atau mendapatkan kontribusi dari kejujuran kita. Pada saat kita bekerja keras, lembaga kita, sekolah kita mendapatkan manfaatnya. Pada saat kita melaksanakan nilai-nilai bertanggung jawab, daerah kita juga mendapatkan kontribusinya. Seperti itu, ya. Jadi kalau ya implementasi kalau manfaat itu belum dirasakan oleh orang lain, belum dirasakan oleh pimpinan kita, belum dirasakan oleh organisasi kita, maka berarti implementasinya belum jalan. Baru setengah hati. Jadi itu caranya menguji kita itu, menguji hasil kerja kita itu apakah sudah bermanfaat buat orang lain. Kalau sudah bermanfaat, oke. Berarti nilai-nilainya itu. Kenapa saya bilang begitu? Kita mungkin sudah melakukan kegiatan kita, sudah selesai tuh kita laksanakan kegiatannya. Tapi orang lain belum mendapatkan manfaatnya. Kenapa? Karena kegiatan yang kita lakukan tuh asal-asalan. Asal sudah. Jadi orang tidak dapat manfaatnya. Manfaatnya juga yaudah asal sudah gitu. Ya, asal sudah ngajar. Mau anak-anak itu pintar, lebih baik lagi memahaminya, atau lebih perhatian, lebih termotivasi belajar, kita enggak terlalu care soal itu. Yang penting saya udah ngajar. Yang penting saya sudah mainkan metode ini. Yang penting saya sudah gunakan alat peraga ini. Mau anak-anak bisa atau tidak, saya enggak peduli. Anak-anak beri perhatian atau termotivasi, saya enggak peduli. Nah, itu artinya kita bekerja baru setengah hati. Belum berdasarkan nilai-nilai dasar ASN. Ya, karena itu, maka setiap nilai itu harus dipelajari betul.
Indikatornya itu kita tilik, kita lihat satu persatu. Nah, supaya pada saat kita implementasi indikator itu yang kita perhatikan. Jadi bukan hanya sekedar, oh saya melaksanakan bertanggung jawab, oh saya sudah bekerja keras. Tapi betulkah kita sudah bekerja keras? Gimana caranya kita mengecek apakah kita sudah bekerja keras? Kita buka tuh. Setiap nilai kan ada indikatornya kan? Coba indikator bekerja keras apa nih? Nah, kita lihat, coba buka catatannya, lihat apa itu indikator bekerja keras. Silakan Bu Hilda jawab. Indikator bekerja keras di situ yaitu mempersiapkan segala sesuatu perlengkapan, yaitu dengan juga menjalankan tugas di mana yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian Kerja keras ada di apa dia? Di mana? Dinilai apa? dinilai anti korupsi, Bu. Anti korupsi. Oke. Apa aja dia? Yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dan mengajak siswa untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini guru Itu berarti bekerja dengan hasil terbaik. Iya. Jadi pastikan kalau kita ngajar itu hasil terbaik yang kita berikan. Kemampuan terbaik kita yang kita keluarkan. Ya. Pastikan kita tidak menerima imbalan. Ya. Lalu pastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya memiliki kemampuan sesuai aturan. Nah, itu. Kita kerja tapi tidak sesuai aturan, itu belum bekerja keras namanya. Ya. Tadi kita bekerja tapi banyak salah, tidak tekun. Udah nanti aja lagi, baru kerja 5 menit, nanti aja deh. Tunggu nanti sebentar lagi, saya lagi belum mood. Nah, itu namanya tidak bekerja keras karena tidak tekun dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ya, seperti itu. Jadi setiap indikator dinilai. Jadi kemudian pada saat kita implementasinya kita tahu, oh kalau bekerja keras itu begini. Nah, saya tuh masih longgar soal ini ketekunan. Ya, saya kadang-kadang belum selesai, saya udah berhenti, kerjakan udah nanti aja. Tunggu besok lagi. Kadang-kadang lupa, berarti saya belum bekerja keras karena saya kurang tekun. Ya, jadi setiap indikator itu didalami, diinternalisasikan, dan pastikan itu yang menjadi kebiasaan kita dalam bekerja. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Hildayanti. Salam. Bu Stinje, terima kasih. Bu Mentor, Terima terima kasih. kasih. Aldi, terima kasih. Terima kasih Ibu Kaban yang telah menguji 10 peserta. Terima kasih Ibu Mentor yang telah hadir walaupun jauh dari Palele Barat. Ya, bisa sampai dengan selamat dan bisa mengikuti seminar ini. Terima kasih Ibu. Perhatian Ibu merupakan dukungan kepada Ibu Hilda untuk tetap maju. Terima kasih Bu Hilda. Terima kasih Pak Aldi yang telah memfasilitasi 10 peserta. Baik, Bapak Ibu, demikian seminar kita pada siang hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Stinje selaku coach. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Novalina selaku penguji. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Suharni selaku mentor. Ya, saya akhiri untuk sesi ujian pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai.